Yosua, kitab Yosua pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Cukup banyak ayat yang kita akan baca pagi hari ini. Yosua pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kitab Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saudara sudah membukanya? Haleluya. Kalau sudah membukanya, katakan amin. Kalau saudara nggak membawa Alkitab, katakan omi. Haleluya. Oke, ayat yang pertama kita baca bersama-sama. Ketika semua raja Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang. Tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Ayat yang kedua, pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka semua orang yang keluar dari Mesir, yakni laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Ayat yang kelima, sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Ayat yang ke-6, sebab 40 tahun lamanya orang Israel berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan kepada mereka itu. Tuhan telah bersumpah bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Ayat yang ke-8, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Ayat yang ke-9, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Kita baca sekali lagi. Hari itu telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yeriko, pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan tuanku pada hambanya ini? Panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah
kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Di dalam bacaan yang kita telah baca adalah suatu cerita daripada Yosua dan bangsa Israel pada saat mereka akan memasuki akan Yeriko, memasuki akan tanah Kanaan. Kita melihat ada sesuatu yang pada saat ini, mungkin pada saat itu mereka berkobar-kobar karena mereka sudah melihat Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Suatu Kanaan di mana mereka sudah menggebu-gebu, inilah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yang penuh dengan susu dan madu, penuh dengan kelimpahan, penuh dengan berkat daripada Tuhan. Berapa banyak mau menerima berkat Tuhan di dalam tahun ini? Tahun ini saya ingin menggambarkan bahwa di mana Tuhan menyediakan Kanaan bagi saudara. Saudara dan saya tentunya di dalam permulaan daripada tahun ini. Saudara dengan berapi-api akan memasuki akan tahun daripada telah memasuki tahun 2012 ini dengan penuh sukacita. Saudara ingin menikmati akan berkat Tuhan yang Tuhan sediakan di dalam tahun 2012. Sesuatu yang kita boleh belajar melalui ayat ini. Ada sesuatu kejadian yang pertama dan yang utama untuk kita lakukan. Sesuatu yang penting. Pada saat orang-orang Israel begitu berapi-api, tinggal beberapa mungkin jaraknya untuk memasuki di mana mereka sudah berada di dataran daripada Yeriko. Mereka sudah melewati akan Yordan. Tuhan sudah membuat sesuatu yang luar biasa. Mereka sudah memasuki akan tanah Kanaan. Tetapi Tuhan berfirman kepada Yosua dan orang Israel lebih dahulu. Ada sesuatu yang harus diperbuat. Mungkin kita sudah memasuki akan tahun 2012. Tuhan berbicara kepada kita. Ada sesuatu yang perlu untuk kita lakukan. Saudara belum terlambat pada saat ini. Meskipun saudara memasuki mungkin minggu ini adalah minggu yang ketiga. Minggu yang kedua di dalam tahun 2012 ini. Sesuatu biarlah kita boleh belajar pagi hari ini. Supaya kita boleh menikmati akan berkat yang Tuhan sediakan di dalam tahun 2012 ini. Amin. Biarlah di dalam 2012 ini saudara benar-benar memasukinya. Dengan menikmatinya. Memakan hasil daripada tahun 2012. Pertama yang saudara boleh perhatikan. Yaitu di situ ada suatu Gilgal. Yang dikatakan firman Tuhan katakan. Tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Katakan Gilgal. Gilgal adalah tempat yang utama, yang pertama yang mereka lalui. Gilgal adalah tempat di mana ada sesuatu sebelum mereka menikmati akan berkat Kanaan. Sebelum mereka menikmati akan apa yang disediakan, yang dijanjikan oleh Tuhan. Gilgal sesuatu tempat di mana mereka harus lalui lebih dahulu. Tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Di dalam ayat yang keempat dan sampai ayat yang keenam, supaya saudara jelas apa yang saya maksudkan, mari kita baca bersama-sama lagi. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka semua yang keluar dari Mesir, yakni orang laki-laki. Semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab mereka, dikatakan sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Ayat yang ke-6. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan, karena mereka itu telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tuhan
berfirman kepada orang-orang Israel yang masih tersisa pada saat itu. Mereka telah berjalan selama berapa? Selama 40 tahun. Tuhan mau pada saat mereka berada di Gilgal. Gilgal yang artinya yaitu meninggalkan akan celah daripada apa? Celah daripada Mesir. Mereka yang sudah keluar daripada Mesir, mereka mati semuanya di dalam perjalanan. Selama 40 tahun di padang gurun, mereka semua mati. Yang tertinggal hanya orang-orang yang lahir pada saat itu, yang mewarisi akan Kanaan. Maka dari itu ada suatu perintah daripada Tuhan. Yang utama yang harus terjadi, yaitu Gilgal terjadi di dalam kehidupan mereka. Gilgal harus terjadi di dalam kehidupan setiap daripada kita. Pada saat kita akan memasuki, pada saat kita akan menguasai, pada saat kita akan sukses di dalam tahun 2012. Biarlah ada suatu Gilgal di dalam kehidupan kita, yaitu Gilgal penyunatan akan hati kita. Penyunatan akan hati kita terjadi, sunat hati harus terjadi. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Roma pasal yang kedua ayat yang ke-29. Yang mengatakan bahwa sunat kita adalah sunat hati, di mana kita mau untuk menanggalkan, kita mau mengembalikan covenant kita dengan Allah, menanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan, segala sesuatu yang mungkin menjadi celah, kita boleh tinggalkan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu di awal tahun 2012 ini saat yang baik untuk kita melakukan. Di dalam permulaan daripada tahun 2012 ini, saya ingin menyambung firman Tuhan ya, di dalam permulaan tahun. Maka dari itu biarlah di dalam kehidupan kita, setiap daripada kita mengalami akan Gilgal, supaya saudara sukses di dalam tahun 2012 ini. Berapa banyak katakan amin? Berapa banyak mau untuk menerima akan Gilgal di dalam kehidupan kita? Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan setiap daripada kita, yaitu Gilgal rohani. Yaitu Gilgal di mana kita menjadikan sesuatu di mana sunat rohani itu terjadi dalam kehidupan kita. Di awal tahun ini perlu terjadi sesuatu renewal. Sesuatu yang utama, Gilgal. Yaitu terjadi suatu renewal. Bangsa Israel, pada saat mereka berada di Gilgal, terjadi sesuatu pembaharuan. Terjadi sesuatu pembaharuan. Biarlah di dalam tahun 2012 ini kita boleh menanggalkan, kita boleh meninggalkan sesuatu yang celah mungkin ada di dalam kehidupan kita dahulu. Tetapi di tahun 2012 ini kita terjadi suatu pembaharuan. Pembaharuan terjadi di dalam kehidupan setiap daripada kita. Amin. Berapa banyak mau diperbarui? Katakan bersama-sama, pembaharuan. Biarlah pembaharuan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Saya menginginkan sesuatu pembaharuan terjadi dalam kehidupan saya. Saya tidak mau untuk membawa apa yang ada di dalam tahun 2011. Segala kegagalan, segala yang tidak baik dalam kehidupan saya mau untuk saya tinggalkan. Terjadi suatu Gilgal, terjadi suatu pembaharuan di dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh lihat, saudara boleh lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-15. Allah membuat sesuatu perjanjian kepada Abraham. Yang berkata, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham, yaitu dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abraham, akulah perisai, upahmu sangat besar. Tuhan membuat sesuatu di situ kita boleh melihat, memberikan sesuatu upah yang besar kepada Abraham. Kita tentunya setiap daripada kita juga kita merindukan sesuatu upah yang besar. Abraham pada saat itu menerima akan janji daripada Allah. Allah memberikan sesuatu upah yang besar. Allah sendiri yang berkata bahwa dialah yang akan menjadi perisai. Dia yang akan menjadi pelindung. Dialah yang akan menyediakan berkat yang begitu besar bagi Abraham. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua dan ketiga, di situ Abraham
sepertinya berdebat dengan Allah. Sepertinya Abraham ragu pada saat itu. Bahkan dia berkata, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abraham, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti akan menjadi ahli warisku." Abraham sudah mempunyai sesuatu banyak rencana. Abraham merencanakan banyak hal. Bahkan dia melihat bahwa Tuhan tidak akan memberkati. Dia berdebat dengan Allah bahwa nggak mungkin bahwa dia akan mempunyai keturunan. Tidak ada yang akan ahli waris daripada Abraham. Di dalam kehidupan kita pun kita mungkin mempunyai sesuatu rencana demi rencana di dalam kehidupan kita. Tapi rencana itu, kalau kita melihat rencana daripada Abraham bahwa warisannya akan turun kepada Eliezer, bahwa warisannya akan diterima oleh orang Damsyik, orang Damaskus, orang Syria. Tapi Tuhan katakan, "No, aku akan memberikan upah kepada siapa? Kepada Abraham." Tuhan akan memberikan upah kepada Abraham. Tuhan meneguhkan akan janjinya kembali. Ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Tuhan meneguhkan kembali segala yang direncanakan oleh Abraham pada saat itu dihapus oleh Tuhan, disingkirkan oleh Tuhan, digantikan dengan rencana daripada Allah. Karena rencana daripada Allah tetap selama-lamanya. Tidak pernah berubah janji daripada Tuhan. Amin, saudara. Kalau Tuhan berfirman kepada kita bahwa firman Tuhan di dalam tahun ini Tuhan akan memberikan suatu increase. Tuhan akan memberikan untuk kita naik kepada next level, kepada level yang lebih tinggi. Maka dari itu biarlah di dalam kehidupan kita boleh mengalami apa yang terjadi. Karena apa? Karena pada saat, kalau kita melihat di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-17 ayat yang ke-10, janji daripada Allah kepada Abraham. Perjanjian itu diteguhkan oleh apa? Oleh dikatakan, "Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus apa? Harus disunat." Harus disunat. Sunat sudah ada pada saat zaman daripada Abraham. Inilah menjadikan sesuatu perjanjian yang kekal antara Allah dengan umatnya. Perjanjian itu pun terjadi di dalam kehidupan setiap daripada kita sebagai anak-anak Abraham. Amin. Perjanjian yang Allah berikan ada di dalam kehidupan setiap daripada kita. Allah berfirman, "Aku akan menjadi Allahmu." Tuhan menjadi Allah bagi kita. Tuhan menjadi pelindung bagi kita. Tuhan sendiri yang akan memberkati, yang menyediakan akan kehidupan kita. Kita bisa membuat sesuatu perencanaan apapun juga, tetapi tanpa kita mengembalikan. Gilgal itu terjadi dalam kita, hubungan relationship kita dengan Tuhan, kita kembali. Maka dari itu berkat Tuhan tidak akan dapat kita nikmati di dalam tahun 2012 ini. Berkat daripada Tuhan tidak terjadi dalam kehidupan kita tanpa kita mengembalikan. Tanpa kita mengembalikan akan covenant daripada Allah. Terjadi di dalam kehidupan setiap daripada kita. Biarlah di dalam tahun ini kita menanggalkan akan segala sesuatu yang tidak berkenan. Terjadi sesuatu renewal di dalam kehidupan kita. Rohani kita diperbaharui. Amin. Setiap daripada saudara boleh diperbaharui oleh Tuhan. Mengalami sesuatu pembaharuan. Ada sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita.
di mana Allah sungguh-sungguh menjadi Allah di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Biarlah dia benar-benar menjadi Allah di dalam kehidupan saudara. Di dalam pekerjaan saudara, dia menjadi Allahmu. Di dalam rumah tanggamu, dia menjadi Allahmu. Pegang covenant daripada Tuhan. Kembalikan covenant daripada Tuhan. Alamilah suatu sunat, yaitu penanggalan. Yaitu sunat hati. Penanggalan akan kehidupan lama kita. Segala sesuatu yang tidak berkenan, kita tanggalkan. Kita mendapatkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Di dalam kehidupan kita, kita memerlukan akan Gilgal. Karena di dalam Gilgal itu, kita mengalami sesuatu new covenant. Covenant yang baru antara Tuhan dan kita. Di dalam Gilgal kita melihat terjadi suatu turning point. Di situ ada sesuatu titik tolak di mana orang-orang Israel mengalami pembaharuan. Mereka meninggalkan akan celah Mesir. Mereka tidak melihat akan Mesir lagi. Di situ merupakan suatu turning point di mana dia akan menuju kepada Kanaan. Mereka akan pergi kepada Kanaan, mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Demikian juga di dalam kehidupan kita, biarlah kita bisa menuju kepada sesuatu yang Tuhan janjikan. Mata kita boleh tertuju, ada sesuatu turning point di dalam kehidupan kita. Hidup kita tidak sama lagi, amin saudara. Hidup kita tidak mau sama lagi. Kita mau hidup kita di dalam tahun 2012 ini benar-benar hidup di dalam pembaharuan Tuhan. Ada sesuatu pembaharuan di dalam kehidupan kita. Pembaharuan di dalam akal budi, pembaharuan di dalam hati, di dalam pikiran kita, pembaharuan pada saat kita bersama dengan Tuhan. Terjadi sesuatu pembaharuan demi pembaharuan di dalam kehidupan kita ini. Kerohanian saudara akan dipulihkan, finansial saudara akan dipulihkan, dan juga relationship satu dengan yang lain, relationship di dalam kehidupan kita pun akan dipulihkan. Tuhan mau memulihkan di dalam kehidupan setiap daripada saudara. Maka dari itu, pertama, Tuhan mengingatkan kepada kita, sebagaimana bangsa Israel sebelum menikmati akan berkat akan Kanaan, mereka perlu adanya sunat hati lebih dahulu. Perlu adanya di mana kita mau menanggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan. Kita tanggalkan